Tapi sekali lagi saya selalu salut ketika naik angkot. Selalu ada ungkapan jauh dekat harga sama, keren. Di dalam angkot yang naik hanya keluarga kecil saya dan tidak ada lain kecuali keluarga saya saja, yang menimbulkan anggapan kalau kami naik mobil pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Didik Sukan Channel. Salam sehat, sehat selalu. Saya berada di Citraland, Samarinda, duduk di tengah jalan, dan sepertinya menjadi hal baru buat saya. Tempat parkir yang berinovasi cukup menarik, dengan tenda tiap lembarnya berbentuk persegi tiga. Unik, tapi bila nanti turun hujan, apa yang akan terjadi? Selanjutnya untuk jalan-jalan kali ini kita ke beberapa tempat di Samarinda dengan petualangan atau hal yang menarik. Apakah itu kita bisa ikuti nanti ya. Mari kita ikuti. Akses mau parkiran motor. Ontang panting. Kafe kata apa? Kata kamu. Kata kaman. Ada yang mengambil foto ini, sesi pemotretan. Bagus apa ya? Hah? Kafe kata kaman. Kafe kata kaman. Tenda-tenda. Bisa dibilang di sini merupakan pusat pertokoan dan pujasera, menarik untuk dikunjungi. Tapi ingat selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk berkarya. Di sore yang cerah ini, saya beserta keluarga belanja buku di toko Aziz Samarinda. Namun saya menunggu di luar, duduk di tengah jalan sambil melepas capek selepas jalan kaki. Kebersihan di tempat ini saya rasa terjaga. Namun saya ingatkan kembali anjuran pemerintah untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak dengan sesama, dan tetap memakai masker untuk memutus mata rantai pandemi ini. Seperti tempat perniagaan, ada tempat pujasera, ada semacam kafe, ada semacam tempat penjualan karya cipta anak daerah, yaitu seperti tas
yang terbuat dari anyaman bambu saja dibilang seperti itu. Si manis mentol mantap. Semakin sore semakin ramai yang berdatangan ke tempat ini. Penjual tradisional Tanggul. Enak duduk di tengah jalan, sensasinya lain daripada yang lain. Ini tenda seperti apa ya namanya ini? Ya tenda lah pokoknya. Kalau panas kayak apa ini ya? Kalau redup masih nggak apa-apa ini. Setelah merasa cukup membeli buku atau ATK di toko Aziz, kami kemudian menuju ke saudara kami yang menurut cerita baru saja bekerja di Samarinda. Kami ingin bertandan untuk silaturahmi, menanyakan kabar dan apa kegiatannya sekarang. Semoga tidak tersesat dan tidak terlalu kemalaman di jalan. Kami merasa arah jalan yang kami tuju ke tempat kerja saudara saya tidak salah. Kami putuskan untuk jalan kaki saja, dengan maksud agar lebih sehat dan bisa menghemat dana. Menit demi menit kami habiskan untuk berjalan kaki dengan penuh optimis akan sampai juga. Namun beberapa ratus meter kemudian kami berjalan kaki, kok sepertinya arah ini tidak sesuai. Kami coba untuk bertanya di beberapa orang yang ada di sekitar, dan beragam juga jawabannya. Lalu kami coba membuka Android untuk tanya ke Google Map, tapi ternyata tidak ada sinyal. Waduh. Sempat kami berpikir dan mengingat kembali denah jalan yang pernah diberikan kepada kami via WA. Mungkin buru-buru mengambil keputusan untuk perjalanan ini. Ada benarnya. Mungkin jika kami atur kembali rencana perjalanan ini agar tidak sia-sia, yang akhirnya tidak menghasilkan apa yang kami harapkan bersama. Baru kali ini di banyak kesempatan ketika kami di Samarinda, baru sempat kami rekam. Anggap saja ini merupakan memori. Kami pulang dengan tangan hampa, mencari tujuan, nggak ketemu juga. Maghrib akhirnya pulang ke penginapan. Oh alah, apa yum? Senja jingga indah di angkasa, di sela-sela gedung yang ada di depan sana, sambil berjalan menuju penginapan. Tanpa ada jenuh, tapi tetap berjalan dan terus berjalan. Hotel itu namanya Mercure Hotel. Ah, ini jebakan ini. Mercure Hotel City. Apa itu?
Kami ingin merasakan jasa transportasi offline ini, ingin bernostalgia, naik kendaraan tanpa ada rasa gadget, mumpung belum benar-benar punah. Tapi semoga saja, saya berharap transportasi ini tidak hilang dan terkikis teknologi. Semoga. Sambil naik angkot, kami melihat kanan kiri sepanjang jalan untuk mengingat kembali arahan keluarga saya agar tahu di mana tempat kerjanya yang baru. Tidak lupa melihat sekitar kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, yang syarat dan sangat pesat pembangunannya, padat pemukimannya, beraneka ragam masyarakatnya. Ada beberapa versi mengenai latar belakang terciptanya nama Samarinda. Versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit terapung penduduk Bugis Wajo di Samarinda seberang, yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga disebut Samarendah, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Versi kedua berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Sampai awal dasawarsa tahun 1950-an, setiap air Sungai Mahakam pasang naik, sebagian besar jalan-jalan di Samarinda selalu terendam air. Terlebih lagi jika sedang pasang besar, ada beberapa jalur jalan yang sama sekali tidak dapat dilintasi kendaraan karena ketinggian air yang merendamnya. Guna menanggulangi masalah tersebut, sejak awal 1950-an dilakukan penurapan, lalu jalan ditinggikan hingga berkali-kali. Pada tahun 1978, ketinggian total bertambah 2 meter dari permukaan awal, sehingga jalan tidak lagi terendam kecuali Mahakam pasang luar biasa. Perjalanan dari tempat penginapan ke mall jaraknya lumayan jauh. Tapi sekali lagi, saya selalu salut ketika naik angkot. Selalu ada ungkapan jauh dekat, harga sama, keren. Di dalam angkot yang naik hanya keluarga kecil saya, dan tidak ada lain kecuali keluarga saya saja, yang menimbulkan anggapan kalau kami naik mobil pribadi. Maaf, bukan bermaksud negatif apapun, hanya sekedar serasa leluasa kami untuk duduk dimanapun yang kami inginkan. Menunggu di dalam angkot, siapa tahu ada lagi penumpang yang lain. Namun sepertinya hingga sampai ke tempat tujuan kami, calon penumpang lain pun tidak ada. Semoga saja di tempat lain si angkot mendapatkan penumpang lagi. Amin. Lewati jembatan penyeberangan orang JPO. Assalamualaikum.
pemandangan dari atas JPO. Lumayan bersih. Seperti di Singosari ya, jembatannya. Singosari, penyeberangan orang. Di Pasar Singosari, Malang, Jawa Timur. Kita akan mencoba untuk menunggu angkot, kemudian ketemu. Kalau enggak ya mungkin cari yang online untuk ke penginapan lagi. Ini penampakannya JPO. Kita mungkin berhenti di sini untuk menunggu angkot. Kita menunggu angkot B. Kita di depan Matahari Lembuswana Samarinda, Kalimantan Timur. Malam ini sangat cerah. Ada terang bulan sana. Heran ya, cari martabak di malam hari serta keluarga kecil kami. Ini martabaknya. Tuh ada kulineran juga. Banyak itu juga tahu tek. Sana ada oleh banyak putih kan. Betul. Lho ke awakmu awake dhewe? Iya, dek kono ora entek. Entek. Golek sing botolane daripada sing anu. Iya. Sing isian. Kondisi kita capek. Banyak keripiknya mau jalan nih keripiknya. Suasana rame, lalu lalang mobil. Hari cerah. Cerah kan, Jum? Cerah kan? Ini kita beli martabak ini. Kita hari ini akan menuju ke Sungai Mahakam ya. Kita ikuti keseruannya. Tepian Sungai Mahakam sambil melihat-lihat. Di sini ya apa adanya. Oh, sayangnya. Ada speedboat yang barusan menurunkan penumpangnya sepertinya. Di sana banyak rumah-rumah atau pemukiman yang dekat dengan Sungai Mahakam. Ada orang di dekat saya ini.
Itu tampak jembatan yang baru dibangun beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Di bawah sana, ya Allah, ada banyak sampah ya. Oh, hewan, ada hewan. Kalau naik kemana ya? Oh, ada biawak di sana yang jalan mengendap-endap mau mencari sesuatu. Itu loh. Itu. Biawak. Ada biawak. Ada biawak ini. Di tengah-tengah sampah ada biawak kecil mengendap-endap. Oh. Ini speedboatnya kayaknya mau jalan lagi itu. Itu speedboatnya lagi atret. Pemukimannya padat sekali di sebelah kiri saya, di depan saya, dan di sekeliling Sungai Mahakam ini. Aktivitas pagi ini sangat beragam ya di Sungai Mahakam ini khususnya. Yang terpenting adalah kebersihan tetap dijaga supaya jalan air tidak terhambat, yang akhirnya berujung dengan yang tidak kita inginkan bersama. Di sana ada ada tongkang yang mengangkut kayu. Coba lihat tuh, kayunya gede-gede tuh, besarnya tuh. Banyaknya kayunya. Sementara itu ada ketinting yang mengarah ke sini. Semuanya berbendera merah putih. Mau lihat Pak D parkirkan mobil tuh. Perahunya oleng. Ternyata enggak. Pak D-nya tadi memarkirkan mobil. Enggak ada Pak D. Di sebelah sini pasar ya, pasar berdekatan dengan masjid. Kita mungkin akan ke tempat lain ya, di sisi lain dari sungai ini. Kita ikuti ya, yuk. Tamer Kitchen Kapsa. Bukan Tamer. Tamer ya, maaf, Tamer di Samarinda. Kita ikuti ya. Ini pelangnya, tulangnya. Di depan Bank BCA. Turun ya, Dek? Oke, thank you. Di
pasar pagi ya, banyak angkot yang lewat tuh menggunakan len B berwarna orange ya. Itu loh. Masuk ke Tamer. Sini ya, sini. Nah, lepas sepatu untuk menjaga kebersihan. Luar biasa ya, bersih, tertata rapi. Lalu penyambutannya sangat ramah sekali. Menu namanya teh tarik biasa, sangat enak untuk dicoba dengan Pak D. Coba lihat Pak D-nya. Mungkin Anda pernah lihat Pak D-nya. Lah, itu Pak D-nya. 10.000 yang nasi Pakistan panjang, tapi itu mahal nasinya, berarti nggak untung. Itu nasinya namanya apa? Itu 30 porsi, 30.000 satu porsi kalau pakai nasi Indonesia. Nama nasinya apa ini? Murah itu Pak. Nama nasinya apa? Nasi apa? Nasi Lain samin? Hah? Samin? Bukan. seperti nasi ini. Sama bumbu sedikit Agak manis. lain, sedikit lain. Ya, ya. Bukan samin tapi. Pakai kismis, Iya, bukan samin tapi. pakai anggur kering. Bukan samin, samin kalau 50.000 satu porsi. Samin lautnya apa? Kalau ini satu porsi berapa? 50.000 satu porsi, pakai minyak. Ini pakai ayam. Minyak asli, minyak samin dari sapi. Kalau ini satu porsi berapa? Itu minyak yang biasa. Berapa? 30 sama nasi. Sama nasi sama ayam. Ayamnya 1/4, nasinya seporsi itu 30. Dilihat penampakannya nih. Rempah-rempah. Ini apa ini? Lada hitam. Kita Cengkeh, ada cengkeh. Iya, ini cengkeh. Cengkeh, jintan, sama nasi Cengkeh. kebuli. jinten, Tomat, tomat, Kayu manis, kayu manis. sama Terus ada yang, kismis, ada yang kismis, seperti bintang. butter. butter. Coba Ada yang rasakan. seperti bintang. Bismillah. Apa ini? Yang seperti bintang. Gimana rasanya? Bunga apa lupa saya. Mana? Ini juga ada. Rasanya, Itu rasanya. ada daun. Enggak terlalu Daun strong. kering. Cocok sama orang Indonesia. Daun Cocok kering dengan- seperti salim kan? Biasanya kalau kebuli kan rasanya lebih hangat ke tubuh. Kalau ini Daun salim. Ini sedang aja. Daun salim kering. Anak-anak bisa. daun salim, Kering. daun salam, Daun salam kering. Oh, daun salam. tambah daun salam kering. Masih ada Indonesianya resepnya. Ah, ini resepi ada. Yang mau bisa resepi ada. Ini ya akulturasi ya antara Indonesia sama masakan Pakistan ya. Sebenarnya enggak. Namanya aja lain. Bukan samin tapi ya. Penyebutannya kayak samin. Kayak samin, semacam Tapi samin. ada imbuhan biasanya kalau samin tuh ada butternya. Banyak macamnya kalau nasi. Oily nggak? Berminyak nggak? Nggak Biasa. terlalu berminyak ya. Melengeri nggak? Enggak. Yang berapa? Yang satu kalau sekarang bawa itu. Enggak apa. Gak apa-apa. Yang enggak bolak-balik. Sambil makan di apa namanya tokonya ini, Tamer. di Tamer Karpet ini ada dua keuntungan ya. Sambil kita kulineran ala Pakistan, kita bisa melihat display dari karpet di toko Tamer ini. Kita bisa lihat ya, dari ujung ke ujung. Itu chef Rocky-nya. Ini sudah nih.
sampai ke ujung sana ya. Sangat ramah untuk dari penjualnya ya kepada pembelinya. Untuk kehadiran kita diberikan penyambutan yang ramah. Ini ownernya di depan saya sambil mendisplay salah satu karpet yang mau diambil customer. Banyak macamnya karpet berasal dari Pakistan, India, Timur Tengah, dan ada juga yang dari lokal ya. Kemungkinan ini dari lokal. Mumpung di tempat ini saya meminta izin untuk berkeliling melihat berbagai macam karpet yang ditempel di dinding, yang kemungkinan setiap karpetnya bobotnya bisa berkilo-kilo ya, karena saya lihat tebalnya ya luar biasa. Ada motif yang kelihatannya bagus nih menurut anak muda, dan ini karpetnya bermotif Quran ya. Ada berbagai macam ya motif di Tamer karpet ini di Samarinda yang digelar di lantai. Itu kemungkinan akan dilihat oleh calon customernya. Sekali lagi saya lihat ini ada warna pelangi ya. Kemungkinan itu yang paling disukai di anak zaman sekarang atau pemuda zaman sekarang. Saya melihat lagi di sekitarnya sambil melihat ada ownernya di depan saya itu berbicara dengan calon customernya. Saya menuju lagi ke tempat kulineran sekarang. Ada karpet bermotif Harley Davidson. Kita kembali lagi ke kulineran. Oh, itu lokal ya? Yang itu berdiri tinggi-tinggi. Lokal. Oh, yang untuk karpet buka jam 9. Mungkin kulineran khas Pakistan ini juga buka jam 9. Jam 9. Yang mana 18 juta? Ini juga, itu sing namanya itu hijau, berderet itu bikinan tangan. Rajut tangan, bukan mesin. Yang warna biru itu sekitar 16 juta karena rajut tangan ya, bukan menggunakan mesin. Ya, sangat masuk akal. Ya, kita mau kulineran lagi nih. Saya mau mencoba untuk mengajak ngomong dengan chefnya yaitu Pak Derogi.